Hai, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Teman-teman, kali ini tuh aku ingin ngebuat pengen ngebuat readingan ini loh ya. Jadi dulu itu dia meninggalkan kamu karena apa ya? Dia meninggalkan kamu karena apa? Dia mau berpisah dari kamu karena apa sih sebenarnya? Nah, dia itu mau bercerai sama kamu itu karena apa ya? Jadi ini buat yang dulu ya, waktu sama, termasuk yang berkeluarga ya, yang kenapa sih kok istri aku menceraikan aku, kok gugatin cerai aku? Kenapa sih kok suami aku kok ninggalkan aku? Kok suami aku kok gugat cerai aku? Gitu loh ya. Itu sebenarnya kenapa, faktanya tuh kenapa sih? Apa karena bosen, apa karena finansial ya kan, apa karena apa, entahlah, nanti ya kita buka faktanya di situ ya, kita mau ngebongkar itu, paham ya. Nah di sini nih aku kasih pilihan angka ya. Ini ada angka 2 ya, ini bukan 5 loh, ini 2 ya, kadang sering salah gitu ya. Ini 4 ya, ini 6 ya, ini bukan 9, ini 6. Silahkan kalian memilih sesuai intuisi kalian ya. Tapi harus bayangi dulu maksud pasanganmu tersebut, mantan pasanganmu tersebut, mantan suami, mantan istri, mantan pacar gitu ya. Itu bayangin dulu wajahnya, oke? Aku kasih waktu 5 detik ya. Ini angka 2, 4, 6. Sekali lagi 2, 4, 6. 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung aja. Jadi sebenarnya apa sih dia itu meninggalkan kamu ya? Dia tuh menceraikan kamu kalau yang berkeluarga. Kalau yang pacaran, kenapa sih dia kok meninggalkan kamu di situ ya? Maaf ya teman-teman kalau agak gelap karena masih emang belum ada cahaya matahari, jadi gelap banget, tapi tetap kelihatan kan ya? Tuh kan masih jelas kok kartunya. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih angka 2 di sini. Teman-teman, ini kebanyakan. Oh, nggak apa deh. Mbak kira banyak. Kalau 2 nggak apa-apa. Ini ternyata nggak tahu dulu itu sebenarnya sama kamu tuh alasannya apa. Jadi ini berlaku buat yang dulu ya, baik yang mantan berkeluarga maupun hanya mantan berpacaran di sini, ke. Ini buat kamu yang pilih angka 2. Jadi kalau di sini tuh jelas ya. Jadi dia tuh meninggalkan kamu, dia tuh mengajukan gugatan cerai sama kamu itu karena fakta ada orang ketiga. Ini sebagai bottom of the deck-nya karena ada orang ketiga di sini, teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya ini ada seseorang yang terlalu dia cintai. Ini siapa gitu ya? Coba aku lihat ini, apakah ini kamu ya, atau ini orang ketiga tersebut yang sangat dia cintai di sini ya. Kartu ini memang kartu positif ya, teman-teman, tapi juga bisa negatif ya. Sebentar, aku lihat ya sebenarnya ini kenapa, ini siapa, dia mencintai siapa di sini.
Sebentar. Kamu nggak lihat ya? Sorry deh, aku gini kan deh. Ya. Oh, ini The Hangman. Oke. Cinta tapi The Hangman. Oke. Cinta. Cinta. Ini ada orang yang berkulit sawo matang. Ini siapa nih sawo matang di sini nih? Ini ada orang yang berkulit sawo matang di sini. Tapi juga tadi aku melihat orang yang berkulit putih juga sih. Ini siapa sih ini? Oh, oke. Jadi di sini kenapa kalian itu di sini terjadi perpisahan ya? Kenapa dia meninggalkan kamu? Ternyata ini ada orang ketiga dulu ya. Ini dulu ada orang ketiga. Sebentar. Entah dia dulu jujur sama kamu atau tidak. Jadi ini antara dua pilihan. Bukan antara dua pilihan sih, ini selingkuh di sini ya. Ini selingkuh. Jadi entah dia sama kamu dulu jujur atau enggak. Ya memang dulu jadi dia meninggalkan kamu. Ini karena gugat cerai karena ada orang ketiga di sini ya. Kadang kan banyak kan suami istri tuh tiba-tiba ngajukan surat cerai misalnya. Ngajukan gugatan cerai gitu, tapi dia nggak ngerti kenapa sih kok suami aku tiba-tiba gugat aku cerai gitu kan. Oh ternyata terus kalau si istri bertanya, pasti nih kamu tuh punya simpenan nih, punya istri siri nih, kamu punya selingkuhan nih. Nah itu nggak ngaku dia, sembarang ya kamu ngomong bla 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 bla. Nah buat kamu yang pilih angka 2 dan waktu itu suamimu atau istrimu atau pacarmu dia nggak ngaku bahwa dia punya selingkuhan, itu bohong ya. Di sini fakta, ini malah menjadi bottom of the deck, orang ketiga di sini ya. Ada cinta bersama orang ketiga dan ini menjalaninya. Di sini ragu nih menjalankan hubungan. Aku mesti gimana gitu ya. Sebentar, aku cek dulu ya. Sebentar. Oh, oke. Sebentar.
ini ada orang kulit putih ya. Ini ada orang kulit putih dan kulit sawo matang di sini ya. Ini Page of Swords, sebentar. Berarti ini orang ketiganya, ini orang yang berkulit putih ya. Dan ini ini yang berkulit sawo matang ini justru ini adalah istri sah lah kayak gitu, istri sah atau pacar pertama gitu di sini ya. Jadi ini munculnya Page of Wands di sini. Di sini juga Page of Wands. Ternyata Page of Wands itu orang di masa lalu ya. Yang tadinya tuh adalah istri sah gitu ya, istri pertama gitu lah, atau pacar pertama gitu di sini ya, Page of Wands. Dan ini Page of Swords, ini orang berkulit putih, ini adalah selingkuhannya di sini, orang ketiga ya. Ada cinta ya, nih ya, cinta segitiga ya. The Lover ketemu Page of Love, Page of Swords. Ini berarti kesimpulannya dulu ya, dia itu meninggalkan kamu, dia dulu menggugat cerai kamu, dia pokoknya gini lah, yang menyebabkan kalian itu hancur, buat yang siapa yang berumah tangga sampai hancur itu karena ada orang ketiga. Ini fakta ya teman-teman, ini fakta karena orang ketiga di sini ya. Kurasa beberapa dari kamu sudah ada yang menghasilkan anak di sini, entah itu hamil atau ada yang punya anak lah di sini ya. Tapi kayaknya nih yang punya anak ini istri pertama deh. Ya, beberapa dari kamu nih ada yang punya anak di sini. Tapi menurut aku sih ini istri pertama. Gak mungkin aku lihat satu persatu ya teman-teman. Silahkan kalau terbalik energinya silahkan komen di bawah. Ini siapa yang punya anak? Ini ada yang punya anak nih. Jadi beberapa dari kamu yang pilih angka 6, angka 2 ini ada yang punya anak di sini ya. Sudah ada yang entah masih hamil atau udah melahirkan di sini ya. Karena di sini ada kartu The Empress ya. Jadi kalau menurut aku di sini ya, tapi karena ini versi YouTube ya, vice versa bisa terbalik ya. Tapi kalau menurut aku ini Page of orang berkulit putih ini ya, usianya kepala 2 sampai umur 39. Jadi nggak sampai kepala 4 di sini. Ini adalah orang ketiga ya. Ini ya, ini orang ketiga ini, Page of Swords. Sedangkan istri sahnya atau pacar pertama ini sama, usianya juga kepala 2 sampai 39. Karena kenapa? Memang sih dalam tarot itu Page itu usia kepala 20-an tahun. Tapi setelah aku sekian lama aku main tarot, ternyata Page itu nggak selalu usia 20-an tahun, tapi kepala 3 pun termasuk Page ya teman-teman. Dan menurut aku yang berkulit sawo matang ini adalah istri pertama atau istri sahnya atau pacar pertama di situ. Dan jadi di sini tuh murni karena adanya orang ketiga, perpisahan kalian. Jadi yang pacaran dia meninggalkan kamu karena ada orang ketiga di sini. Buat kamu kenapa sih kok tiba-tiba suami aku tuh gugat cerai untuk aku? Di sini karena ada orang ketiga ya. Kalau dia bohong sama kamu, nggak ada orang ketiga, itu salah, itu dia bohong berarti ya. Di sini fakta bahwa ada orang ketiga ya. Bersamaan ketika muncul Three of Pentacles, muncul kartu The Lover juga di sini. Oke. Ini fakta karena orang ketiga ya teman-teman, dia meninggalkan kamu di sini. Oke. Di sini tuh kamu dealing dengan ini, kamu dealing semua sebenarnya ya, dealing semuanya seperti Aries, Leo, Sagittarius. Kalau Sword seperti Libra, Sword itu Libra, Gemini, Aquarius. Kalau Pentacles itu Virgo, Taurus, Capricorn ya teman-teman. Ini juga ada kartu Gemini ya. Juga ada kartu Cup juga. Cuman yang paling gede tuh energi dari ini sih, dari Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Capricorn, Virgo ya di sini. Itu buat kamu yang pilih angka 1. Bukan, pilih angka 2. Sorry. Selanjutnya buat kamu yang pilih angka 4 ya. Aku pause dulu ya. Oh ya teman-teman, aku nggak bilang tadi tuh sebenarnya ini yang aku lihat ya. Ini cinta sama istri sahnya loh. Ini cinta sama istri sahnya ya. Yang aku lihat demikian. Tapi kenapa dia selingkuh di sini ya? Ternyata aku tadi lihat kan, ini untuk siapa ini? Kenapa kok muncul kartu ini ya? Ternyata ini cinta ini buat istrinya ya, buat istri sahnya.
Ya kalau sampai berpisah ya berarti ini yang mengajukan gugat cerai ya berarti si istri sahnya berarti yang mengajukan gugat cerai kalau yang berumah tangga. Karena yang aku lihat suaminya tuh pokoknya lah pasangan sahnya dulu ya tuh di sini sebenarnya dia selingkuh ya, dia selingkuh entah kenapa dia selingkuh, orang dia cinta kok sama istri sama pasangan sahnya gitu lah ya, sama pacar pertama ini cinta kok ya. Makanya aku heran kenapa ini selingkuh di sini. Yang pasti intinya karena ada orang ketiga. Dia mau ngaku atau enggak ini ada memang fakta ada orang ketiga ya. Lanjut buat kamu yang pilih yang keempat, tapi mau aku pause dulu karena mau aku acak. Oke, lanjut buat kamu pilih yang keempat di sini. Ini nggak ada kartu jatuh ya teman-teman, nggak ada kartu jatuh, terpaksa aku memilih di sini ya. Wow, bagus gini kartunya. Terus kenapa terjadi perpisahan? Bagus kartunya loh. Nah, bagus. Nah, terus kenapa yang membuat kalian berpisah di sini? Ini bagus di sini kartunya, ini bagus semua. Ini nggak ada yang gimana di sini. Coba. Wah, bagus gini, cantik. Ini kartu cantik semua nih. Ibaratnya kalau nomor HP nomor cantik gitu ya. Kayak angka-angka kembar itu di sini. Coba. Ada kartu page. Udah. The Fool. Oh. Ada komitmen lain di sini ya. Oh, ini menganggapnya. Oke. Ini kurasa sebenarnya sih di sini tuh apa ya teman-teman, ada yang kurang dewasa di sini ya. Jadi dia nggak merasa kurang nyaman ya, karena dianggap kurang bisa dewasa dan terlalu apa ya teman-teman, kanak-kanakan di sini ya. Menurut aku sih ini karena ini sih, coba ya sebentar.
Ya, sebentar, ada kartu The Lover di sini. Ini ya, aku ambil. Oke. Oke, itu ternyata ya. Lagi-lagi ada orang ketiga, dan orang ketiga tersebut adalah orang yang secara finansial sangat oke ya. Jadi ceritanya di sini, ini ada yang menganggap kurang dewasa gitu ya di sini. Ini ada apa ya teman-teman? Ini melihat segi finansial sih. Ini ini ada orang yang finansialnya sangat bagus di sini ya. Pantesan, aku melihat ini kata kok bagus semua gitu ya. Ini kalau misalnya secara finansial, ini tiga-tiganya bagus semua gitu loh ya. Ini keberuntungan, ini kestabilan ekonomi, ini finansialnya bagus aja gitu ya, jarang kekurangan ya kartu ini. Jadi aku bingung, ini kenapa harus berpisah? Ini kartunya bagus semua. Setelah aku lihat lagi, oh orang ketiga. Berarti ini orang ketiganya tersebut orang yang kaya ya teman-teman, orang yang kaya. Nah di sini tuh ini salah satu dari kurasa ini orang-orang yang baik di sini ya. Orang yang baik itu menganggap di sini maksudnya bukan yang selingkuh ya. Ini kan salah satu dari kalian dulu nih ada yang selingkuh ya kan. Nah, contoh misalnya dia yang selingkuh. Nah, itu kamu nganggapnya dia tuh kekanak-kanakan gitu di sini. Jadi ada yang sifatnya masih kanak-kanakan karena kartu The Fool ya sama kartu Page di sini, Page of Cup ini orang yang belum dewasa ya, berpikirnya, sikapnya, perilakunya, cara mengambil keputusan, dia nggak dewasa di sini ya. Atau apa, decision makingnya dia nggak dewasa. Makanya ini ada yang menganggap nggak dewasa. Pasanganku tuh kok nggak dewasa banget sih gitu ya. Nah itu ada yang kayak gitu di sini. Kurasa nih kamu yang menganggap dia kayak demikian gitu loh ya. Nah si dia ternyata itu punya selingkuh, ada orang ketiga yang secara finansial oke ya teman-teman. Karena di sini munculnya King of Pentacles, ini berarti seseorang yang, kalau misalnya seorang bapak ya, seorang laki-laki ini, laki-laki yang ini loh, laki-laki yang pekerja keras ya, selingkuhannya loh ya, pekerja keras dan berhasil mendapatkan hasil buah dari kerja kerasnya. Ini secara finansial tuh kayak oke, stabil, berkelimpahan gitu lah, tapi itu hasil kerja keras dia gitu di sini. Itu selingkuhannya di sini ya. Tapi kalau kamu yang berselingkuh di sini selingkuhannya ini orang yang perempuan, berarti dia tuh ini punya sifat keibuan gitu sifatnya ya. Tapi walaupun demikian tuh orang yang bekerja keras di sini dan dia stabil gitu ya secara finansial. Enggak sih, bukan. Maksudnya aku kalau orang ketiga di sini perempuan, berarti dia orang yang sifatnya keibuan ya, tapi finansial tuh stabil gitu ya. Bisa jadi kestabilan itu bukan karena kerja kerasnya, tapi karena warisan ya, karena orang tuanya gitu teman-teman, paham ya. Tapi kalau laki-laki selingkuhannya itu hasil kerja kerasnya ya. Tapi kalau perempuan ini karena orang tuanya, bisa jadi orang tuanya warisan mbah-mbahnya gitu, bisa jadi ya warisan gitu ya, kayak gitu di sini. Pokoknya intinya selingkuhannya tersebut itu orang yang baik secara finansial, baik secara ekonomi di sini ya. Itu sih di sini. Jadi di sini intinya kaitannya, kalau tadi aku melihatnya murni karena tergoda oleh cinta orang ketiga. Tapi kalau di sini ini selain karena orang ketiga juga karena kebutuhan finansial ya. Jadi dia melihatnya juga sebelah mata, dia tuh juga melihatnya karena finansial di sini. Sehingga dia berselingkuh dengan orang ketiga ya. Selain dia cinta, kurasa di sini memang butuh finansial ya. Dan kurasa orang itu cukup membantu secara finansial seperti itu di sini ya.
Dan dia itu memang sifat dia kurang dewasa ya, karena munculnya kartu The Fool dan fakta. Jadi kalau kamu menilai pasanganmu, mantan pasanganmu tersebut nggak dewasa, fakta ini muncul kartu Page of Cup dan The Fool. Memang dia tuh orang yang nggak dewasa, baik tutur bahasanya, baik cara dia memperlakukan kepada orang lain, baik perilaku dia, sikap dia, bawaan dia, bagaimana cara dia mengambil keputusan atau decision making. Memang nggak dewasa di sini pasangan kamu, mantan maksudnya aku. Kok aku lupa terus sih? Mantan pasangan maksudnya aku di sini ya. Emang nggak dewasa di sini, masih kanak-kanakan gitu sifatnya ya. Karena sini ada kartu Page of Cup, kanak-kanakan di sini ya. Jadi itu ya yang membuat kalian tuh berpisah, yang membuat dia meninggalkan kamu karena ada orang ketiga yang secara finansial oke di sini, oke? Itu di sini. Apakah dia cinta sama kamu? Coba aku lihat ya. Coba aku lihat apakah dia tuh, kan aku melihatnya dia tuh cinta sama orang ketiga kan. Nah, terus sama kamu tuh cinta nggak sih di sini? Coba aku lihat ya. Ini ada kartu Six of Swords. Ini ada orang berkulit putih, siapa ini? Cinta sih sama kamu di sini, cuman dia penuh rahasia orangnya ya. Ya. Penuh magic, penuh kelicikan di sini. Cinta ya sama kamu ya. Dia cinta sama kamu di sini. Berarti di sini ya kesimpulannya dia melihatnya finansial sih orangnya ya. Memang dia keenak-enakan. Harusnya dia kan gimana lah, kerja keras lah. Jangan dalam berumah tangga, apabila dalam rumah tangga itu kekurangan misalnya tidak bisa memenuhi, ya kerja. Atau juga mungkin ada selama ini boros gitu ya, mungkin membeli sesuatu yang nggak perlu dibeli, bisa jadi harusnya koreksi gitu ya. Koreksi, kenapa sih kayak begini, kenapa sih keuangan aku tuh kok selalu nggak tercukupi, bahkan aku bisa ngutang, kenapa gitu loh ya. Nah itu koreksi harusnya. Ini memang nggak dewasa sifat dia ya. Kalau cinta sih cinta sama kamu di sini ya. Aku melihat apakah ada cinta sama kamu, mungkin ini loh, cinta sama kamu ya, cinta di sini. Cuman dia penuh rahasia, dia licik ya, dia berkomitmen ya dengan orang lain di sini yang kaya ya, yang gue bilang tadi, yang bagus secara finansial ya. Jadi itu yang membuat kalian tuh hubungan kalian tuh pecah ya, retak di sini karena ada orang ketiga fakta, dan orang ketiga tersebut orang kaya, oke, yang cukup membantu keuangan dia di sini ya. Itu buat kamu yang pilih. Oh bentar, kamu tuh di sini dealing dengan ini ya,
Ini seperti Capricorn, Virgo, Taurus. Ini Sagittarius. Ini kartu The World itu sebentar. Ini Capricorn ya. Terus itu sih ya. Ini yang paling kuat energinya ya. Ini yang paling kuat energinya, oke. Itu buat kamu yang pilih yang keempat. Sebenarnya sih yang lain tuh juga dealing, cuman kecil banget gitu ya. Yang paling gede yang aku bilang tadi, Capricorn, Virgo, Taurus, Sagittarius ya. Itu yang paling gede energinya, oke. Lanjut buat kamu yang pilih yang ke-6 sekarang, tapi mau aku paus dulu. Langsung aja. Itu ya. Ini sama lagi. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, hampir sama dengan nomor 6 ya. Bukan, nomor 3. Nomor 4. Wow. Oke, jelas ya fakta ya. Ini main rahasia sama kamu di sini. Jadi, dia merahasiakan seseorang dari kamu. Orang itu orang yang cukup potensial secara finansial. Ini merahasiakannya dari kamu, dan mereka ada komitmen ya dengan perempuan ini ya. Queen di sini ya, perempuan di sini ya. Tapi karena ini juga king, jadi berlaku buat perempuan laki-laki. Jadi intinya ya, baik kamu yang menonton laki-laki ini juga karena ini King of Pentacles, ini Queen of Pentacles, ini berlaku ya, berlaku untuk laki-laki perempuan gitu. Di sini intinya baik yang nonton di sini perempuan, baik yang nonton sini ini laki-laki. Jadi dia berselingkuh dengan seseorang ya, yang secara finansial sangat bagus ya, sangat baik secara finansial ya. Kalau selingkuhannya laki-laki ya, laki-laki itu bagus ya finansialnya. Kalau dia selingkuh dengan perempuan, berarti perempuan itu lagi bagus finansialnya ya. Ini ada King of Pentacles, Queen of Pentacles, dan mereka ada hubungan di sini. Dan dia itu sedih masalah keuangan, susah. Jadi dulu tuh buat kamu yang berkeluarga, mungkin dulu ya secara finansial kalian tuh kurang baik ya. Secara ekonomi mungkin kalian sering kenapa gitu, pokoknya nggak bagus secara ekonomi kalian waktu itu di sini ya, sehingga membuat dia itu berkomitmen ya dengan laki-laki lain yang kaya, dengan perempuan lain yang kaya di sini. Itu merahasiakannya dari kamu di sini. Itu sih yang membuat kalian itu di sini akhirnya berpisah ya. Hal ini ya yang membuat berpisah, ada orang ketiga lagi, dan lagi-lagi karena finansial di sini ya teman-teman. Kalau ini sedih sekali finansialnya aku lihat ya. Beda dengan yang nomor 4 tadi, ini jauh lebih sedih ya finansialnya di sini ya. Itu sih di sini buat kamu yang pilih angka 6. Dia dulu sama kamu jujur atau enggak. Kadang orang tuh bercerai ya,
nggak ngerti kenapa sih kok aku tiba-tiba dicerai sama suami aku, kenapa sih kok tiba-tiba aku dicerai sama istri aku. Oh ternyata dia selingkuh sama orang ketiga, dan orang ketiga itu lebih enak secara finansial daripada istrinya sendiri, daripada suaminya sendiri gitu ya. Contoh misalnya seorang istri nih ya punya suami yang finansialnya kurang enak, kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tiba-tiba dia kenal sama seseorang, misalnya dikenalin nih, oh gini deh, tiba-tiba dia nggak sengaja kenal gitu ya sama temennya gitu ya. Dikenalin deh, kenal, dia tahu tukeran HP deh, tukeran nomor handphone deh misalnya. Dia kan sering komunikasi ya, akhirnya dia tahu kan siapa dia. Oh ini kok bagus ya, kok enaknya secara finansial, kayaknya bagus deh karirnya, bla 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 bla. Karena sering komunikasi akhirnya jadian, berkomitmen. Aduh suami aku kayak gini susah, ya udah deh gue mending mau aja deh, gue ditembak nih sama dia, udah gue mau aja. Orang aku sama suami susah di sini, nah dia ngebantu keuangan aku. Nah gitu loh ya, akhirnya dia meninggalkan suaminya sendiri karena suaminya tuh secara finansial nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Contoh misalnya aku nih ya sama dia, aku tuh dibelikan tes branded sebulan, aku tiap bulan aku mesti dibelikan barang-barang branded. Sedangkan suami aku jangankan belikan aku barang branded misalnya, cukup kebutuhan sehari-hari aja susah, perlu ngirit, perlu berhemat lah. Kapan aku bisa belanja? Nah contohnya kayak gitu, jangan tersinggung ya teman-teman. Tuh ini aku hanya contoh aja. Kira-kira kayak gitu di sini. Baik yang berumah tangga maupun yang berpacaran, ini dia meninggalkan kamu ya karena ada orang ketiga yang secara finansial lebih daripada kamu di sini ya. Ya, di sini kayak gitu. Dia melihatnya finansial di sini. Kalau aku sih ini juga kan berumah tangga maupun yang pacaran. Kalau aku sih enggak kayak isi. Ya macam-macam sih, ada istri yang bisa paham dengan keadaan suaminya. Ya udahlah, aku nerima aja. Sekarang suamiku begini. Berarti aku harus bantu suami aku. Nah, itu kalau istri yang baik di sini ya. Itu kalau istri yang baik. Tapi kalau istri yang berpikirnya pendek, ya udahlah, gua mau pilih itu aja. Itu kayaknya lebih bisa memenuhi kebutuhan seorang istri gitu ya. Sedangkan suami aku kayak gini, akhirnya ditinggal. Nah itu istri yang kurang ajar, itu istri yang gimana kayak gitu kan. Gak boleh kayak gitu di sini ya. Kira-kira kayak gitu sini gambarannya. Jadi pasangannya sendiri tuh gak bisa memenuhi ya, dan dia ketemu sama orang yang jauh lebih baik secara finansial. Di sini tuh dealing dengan Leo. Bentar. Ini ada cup ya. Cup itu seperti Cancer, Scorpio, Pisces ya. Ini ada Pentacles. Ini kamu tuh dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus. Ini ada Sword, kamu dealing dengan Cancer. Bukan. Oh, Gemini, Libra, Aquarius ya. Itu buat kamu yang milih angka 6. Itu alasan dia meninggalkan kamu karena finansial ya. Dia lebih memilih orang yang menurut dia lebih bisa memenuhi dia, oke? Buat kamu yang ingin personal reading, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Tapi buat kamu yang tidak memiliki Instagram, langsung WhatsApp aku di nomor, bentar ya, 083107805867. Sekali lagi, buat kamu yang ingin personal reading, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99. Tapi buat kamu yang tidak memiliki Instagram, langsung WhatsApp aku di nomor 083107805867. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nantikan konten aku berikutnya. Bye-bye.